Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyambungan huruf-huruf hijaiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang huruf-huruf yang mirip. Dia punya kemiripan, hanya dibedakan pada titik-titiknya saja. Nah, mereka bisa disambung, dan ini bisa menyambung dari depan, dari tengah, dan dari belakang. Baik, hurufnya apa aja? Yang pertama adalah huruf ba. Sudah tahu ya? Yang mirip dengan ba apa? Ta, titiknya 2. Kemudian sa. Lihat, ini huruf yang sama. Yang membedakan antara mereka adalah titik. Nah, pembahasan penyambungan huruf bisa dimasukkan di sini huruf yang mirip dengan mereka, yaitu nun dan juga huruf ya. Huruf ya. Nah, ini mereka bisa digabungkan. Bisa digabungkan. Baik. Penulisannya ya bisa seperti ini. Ketika bersambung di depan, ini ba, ini ta, ini sa, ini nun, namun ya turun, kayak turun. Nah, seperti ini. Ini apa? Huruf ba. Ini huruf ta. Ini huruf sa, ini huruf nun, ini huruf ya. Lihat penyambungannya seperti ini. Ba bisa di depan, ini di tengah ya, seperti ini. Bisa menyambung mereka semuanya, bisa bersambung. Ini mau ditukar juga bisa misalnya. Cuman kalau ya memang kayak gini, ya kalau di akhir kayak seperti ini. Seandainya kita tukar misalnya, oh ya-nya di depan Ustaz, ya coba. Ya-nya di depan, kita tukar. Yang akhir di mana? Akhir nun misalnya. Oh ya, akhirnya nun. Lihat. Itu ya. Oh ya adalah ya. Kemudian apa? Ta. Ya ta. Kemudian apa? Ba. Boleh. Terus ini apa? Sa. Boleh. Terus ini nun. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau akhirnya ya kayak gini, pasti kayak gini. Kalau nun ya kayak gini. Adapun kalau yang di akhir adalah antara ba, ta, sa, maka itu bebas. Mereka hurufnya balik seperti aslinya. Kalau di akhir ya, seperti itu. Jadi contohnya misalnya, mereka kita sambung, dan akhirnya adalah salah satu dari 3 ini. Contoh ini nun, oh, boleh. Ini ya, ini ta. Ini misalnya ba, ini sa. Nah, jadi seperti ini. Dia bisa sambung menyambung menjadi satu. Gampang ya? Gampang atau gampang? Saya kira jelas ya. Untuk harokannya kan bebas. Ini batasi sun ya misalnya. Itu harokannya bebas. Cuman ini kita mau mempelajari tentang cara penyambungannya. Dan mereka ini hampir sama. Yang membedakan mereka hanyalah apa? Titiknya. Nah, ketika di akhir khusus ya dan nun, maka dia kembali seperti aslinya. Atau bisa dikatakan juga semuanya kalau di akhir mereka akan menjadi seperti aslinya, kembali ke aslinya, ya kan? Tapi ketika mereka di depan dan di tengah, maka mereka bisa sama. Baik, ini pembahasan ini. Kita akan coba rinci masing-masing. Dicontohkan masing-masing, ba ketika di depan seperti apa, ta ketika di depan seperti apa, sa ketika di depan, belakang, tengah seperti apa. Nah, ya, kita ambil contoh yang ba. Ba ketika di depan, contohnya, ya, babun, baba misalnya, ya, baba. Lihat, di depan seperti ini. Kadang juga, ba ini misalnya contoh di basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim itu, ba itu kadang ya agak panjang, agak lebih panjang. Ya, agak lebih panjang, lebih tinggi. Apanya cangkangnya itu, seperti gini.
Nanti kita belum pelajari. Cuman ini salah satu contoh aja. Bismillah. Ini belum kita pelajari sukun ya. Tapi intinya kadang ba itu di depan dia lebih tinggi modelnya. Dan ini bukan dal ya. Ingat bukan dal. Kalau dal nggak bakal nyambung ya. Jelas? Ini ba. Bismillah. Kadang di depan seperti itu. Kalau di tengah sama seperti tadi ya. Misalnya contoh di tengah apa? Habadha misalnya. Lihat. Habadha. Habadha. Tuh. Ba seperti ini di tengah. Ini ba ketika di tengah. Ketika di belakang maka balik seperti aslinya. Contohnya ha toba. Ini huruf-huruf yang lain juga sebenarnya belum dipelajari. Tapi intinya ini ba, ha toba. Kalau di akhir kayak gini nih. Balik seperti apa? Seperti aslinya bentuknya kan? Betul? Gampang ya? Ini di depan baba, habada, ha toba. Jelas ya? Berikutnya huruf ta. Huruf ta ketika di depan ya sama aja ya. Contoh huruf ta di depan seperti tamrun. Misalnya tamaro misalnya. Tamaro. Di tengah misalnya seperti khatama. Khatama, itu tak kayak gitu. Di belakang misalnya seperti kabata. Di buku aja aja ya. Kabata. Ya, lihat. Poinnya sama seperti tadi bahwa mereka itu sama kayak gini modelnya. Ya, ini pun hanya beda titik saja. Sa pun demikian. Misalnya di depan ya. Misalnya ya. Sulusu misalnya. Tuh. Sulusu ini udah contohnya udah ada dia di depan dan dia di belakang ya. Di tengah misalnya seperti masalu misalnya. Masalah. Ya kan? Nisa di depan, di tengah. Nisa di tengah, masalah. Kemudian di belakang bisa sulusu tadi, bisa juga contohnya misalnya ba'atha. Ba'atha. Lihat modelnya sama ya, modelnya sama. Yang membedakan antara mereka hanyalah titiknya. Kemudian nun. Nun di depan seperti apa? Misalnya nabata, lihat. Nabata di depan tuh. Nah, titiknya satu ya. Itu kelihatan dua karena nih apa? Karena ininya lubang tengah jadi kayak seolah-olah double. Baik. Nabata. Kemudian di tengah misalnya mana'a. Di belakang balik seperti aslinya, yaitu apa? Mana. Nah, balik seperti aslinya bentuknya. Ya, di depan seperti apa? Seperti biasa. Ya, bisa misalnya. Ya, bisa. Kemudian di tengah gimana? Sayaro. Sayaro misalnya. Kalau di belakang, yaitu balik seperti aslinya, yaitu apa? Seperti nasiya misalnya ya. Nasiya. Ini nasiya. Berarti balik seperti aslinya. Taib. Inilah ya penulisan ba, ta, sa, nun, ya. Dan kita satukan karena mereka ada kemiripan. Jadi ketika di depan, di tengah, mereka itu sama. Lihat, ketika di depan dan di tengah mereka sama bentuknya.
cangkangnya itu sama, hanya bedanya di mana? Di titiknya. Ya. Sekali lagi, kalau titiknya 1 di bawah namanya ba, ya kan? Kalau titiknya 2 di atas namanya ta. Kalau titiknya 3 di atas namanya sa. Kalau 1 tapi di atas nun, na, ninu. Kalau 2 di bawah namanya ya. Nah, yang beda mereka hanya ketika di akhir, maka balik seperti huruf atau bentuk huruf aslinya. Nah, itulah pembahasan berkaitan dengan menyambung 5 huruf ini ketika mereka di awal atau di depan, di tengah, dan juga di belakang atau di akhir sebuah kata dalam bahasa Arab. Ada tambahan pembahasan berkaitan dengan huruf-huruf ini. Tadi telah kita bahas bagaimana mereka menyambungnya secara standarnya kayak gitu. Namun ada beberapa kondisi mereka ini modelnya agak lebih unik. Nah, kapan itu? Ketika mereka kadang berkumpul dengan ha, ja, ha, kho. Ya. Misalnya, kata-kata najaha, na, ja, ha, na, ja, ha. Ini jaha nanti insya Allah di pertemuan berikutnya itu kita akan bahas tentang ini. Nah, kadang ini ikhwan fillah azakumullah, nun ini atau nanti ta, sa, nun, ya ini semuanya sama hukumnya. Nanti ketika bertemu jim itu nanti dia bisa berubah bentuk dari kayak gini menuju kayak gini. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kayak gini. Najaha, lihat. Berubah kan bentuknya? Sama seperti bahasa misalnya. Bahasa. Ya, bahasa. Itu nanti dia bisa berubah jadi kayak gini. Ya. Nih. Bahasa. Nah, ini poin penting harus dijelaskan. Nah, jadi kalau kita lihat poinnya di mana? Perubahan dari yang standar menuju kepada yang nyentrik nih, numpang tuh. Jadi poinnya lihat, bentuknya itu sudah lebih unik ya. Dan ini ada dalam Al-Qur'an. Nanti Anda akan mendapati seperti ini. Ini bisa jadi nun, bisa jadi ta, bisa sa, bisa ya, bisa ba, tergantung titiknya. Modelnya mereka sama seperti ini. Baik. Kemudian tambahan berikutnya kita akan bahas tentang huruf ta. Ya, huruf ta. Ta ini terbagi menjadi 2. Ya. Yang pertama disebut ta'u atau ta'un. Ya, ta'un maftuhah. Hatun. Jadi kalau secara arti itu tak yang terbuka. Maftuhah terbuka. Ta ini ta, huruf ta yang terbuka. Terbuka. Nah, bentuknya apa? Kayak gini. Tuh. Ini tak terbuka. Nah, yang kedua, ini pertama, yang kedua, ya. Dia adalah ta marbutah. Ta'un ya, marbutatun. Ta'un marbutatun. Apa itu tak marbutah? Tak ya tak, huruf tak. Marbutah yang terikat. Terikat. Lihat bentuknya kayak gini. Dari definisinya saja kita sudah tahu ya. Lihat. Ta'un maftuhah, tak yang terbuka. Ini kan terbuka nih, ya kan? Terbuka. Ya kan? Ini tak marbutah. Ini tak marbutah. Ini tak marbutah yang terikat. Ini kan kayak diikat gitu loh. Ini kayak gini, kalau disambung ini sama ini kan jadi kayak gini. Ya, titik 2-nya masih ada. Nah, ini ada 2 model tak yang perlu kita ketahui. Tadi kalau tak yang maftuhah sudah kita bahas. Di depan, di tengah, dan di belakang sama seperti teman-temannya. Sama seperti teman-temannya. Adapun tak marbutah ini, dia hanya di akhir kata. Dia hanya di akhir kata.
Ada kalanya dia bisa disambung sama sebelumnya, ya. Ada kalanya dia sendirian. Ini kalau kayak gini model sendirian. Kalau disambung sama sebelumnya itu jadi kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, apa yang menentukan? Yang menentukan adalah huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya adalah huruf-huruf yang bisa menyambung ke setelahnya, yang 22 huruf itu, maka dia modelnya pakai yang ini. Ini. Tapi kalau huruf sebelumnya itu adalah huruf yang tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya, ada berapa? Ada 7 ya. Silahkan dilihat lagi pertemuan sebelumnya, telah kita jelaskan. Ada 7. Yaitu apa? Ya, yaitu huruf apa? Ya, alif, kemudian dal, kemudian zal, kemudian ra, zai, wawu, ya, wawu. Adapun lam alif yaitu sudah pembahasannya sama alif. Jadi ini kalau huruf sebelumnya adalah huruf-huruf ini, maka model tak marbutohnya pakai yang ini. Tapi kalau huruf sebelumnya adalah huruf-huruf yang jumlahnya ada 22 huruf itu, ya, huruf-huruf yang lainnya, maka dia modelnya kayak gini. Ya, bil mithal yattadhihul maqal. Dengan contoh kita akan semakin jelas pembahasan kita, apa yang kita sampaikan ini. Contohnya di sini. Baik. Misalnya, lihat. Lihat. Habbatun. Contoh ya, ini tasdid belum kita pelajari, tanwin belum kita pelajari, tapi sebagai contoh aja. Habbatun. Nah, dia pakai model yang ini. Kenapa? Karena ba bisa menyambung ke huruf setelahnya. Jelas ya? Sama, kalau misalnya qari'ah misalnya. Qari'ah. Lihat. Qari'atu. Nah, lihat. Dia pakai ini. Kenapa? Karena ain bisa nyambung ke huruf setelahnya. Bisa dipahami ya kaidahnya ya. Tapi kalau sebelumnya adalah huruf-huruf ini, maka dia pakai yang model buletan ini. Jadi gimana contohnya? Contohnya ya, contoh kedua. Itu adalah seperti, nah, lihat. Zarratin. Nanti kita pelajari ini. Ro, ini tasdid ini belum kita pelajari, tanwin belum kita pelajari. Cuman sebagai contoh, faman ya'mal mithqala dzarratin. Lihat. Karena ro nggak bisa nyambung ke tak marbutoh, maka dia tak marbutohnya modelnya kayak gini, buletan aja. Jelas ya? Sama seperti quwwah. La quwwata illa billah. Kuwata misalnya. Lihat, kuwata. Di sini wawu nggak bisa nyambung ke tak marbutoh, sehingga tak marbutohnya modelnya buletan saja. Saya kira jelas ya. Jelas insya Allah ya. Sekali lagi biar lebih jelas lagi. Tak ini terbagi menjadi 2. Tak maftuhah yang biasa modelnya, temannya ba dan sa. Kemudian ada tak marbutoh, tak yang diikat, ya, diikat ujung-ujungnya ini diikat jadi kayak gini. Nah, yang tak marbutoh ini biasanya di akhir kata. Kalau bahasa Arabnya akhiril kalimah, fi akhiril kalimah, di akhir kata kalau terjemahnya. Nah, ini tergantung, ini ada 2 ya. Ini ada 2 model yang buletan seperti ini, ada yang model yang seperti ini. Nah, ini kalau yang ini dipakai ketika huruf sebelumnya adalah huruf-huruf yang tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya. Alif, dal, zal, ro. Ini zai titiknya ulang. Zai, wawu, dan lam alif. Ya. Tapi kalau huruf sebelumnya adalah huruf-huruf selain mereka yang jumlahnya 22, termasuk di sini ada ba, ada ain, maka dia modelnya yang ini. Ya, mohon dipahami dengan baik dan benar. Mohon dipahami dengan baik dan benar. Inilah penulisan tak yang harus dijelaskan. Nanti insya Allah Anda bisa melihatnya di buku, di contoh-contohnya. Namun kalau di awal
pembahasan penyambungan di situ tidak disampaikan. Makanya perlu kita sampaikan di sini. Ini berkaitan dengan tak. Ada berapa tadi? Ada maftuhah, ada marbutah. Ini istilahnya silahkan dihafal, diingat-ingat agar kita memiliki ilmu tambahan. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.